Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2991. Julian menunjukkan ekspresi dingin saat berdiri di depan anak buahnya. Tepat di hadapannya, seorang pria berdiri tegak dengan tangan terlipat dan wajah datar yang tak tergoyahkan. Pria itu adalah Harvey. Mata Julian tampak memancarkan ketakutan saat melihat wajah Harvey. Bagaimanapun juga, inilah orang yang telah melemparkannya langsung ke dalam neraka. Jika Marcel tidak memberi penjaga keluarga York kesempatan kedua, Julian mungkin takkan pernah lagi mendapat peluang untuk memimpin pasukannya. Ini adalah kesempatan Julian untuk bangkit kembali. Jika dia berhasil menyelesaikan misinya, dia yakin dirinya akan memiliki hak untuk mengambil alih posisi sebagai pemimpin keluarga. Meskipun situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Berpaling dari Harvey, Julian kemudian memandang ke arah bangunan yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Bangunan-bangunan itu sangat dekat dengan Harvey dan para penjaga lainnya, jaraknya kurang dari 1 mil. Karena Harvey dan yang lainnya memanjat dari balik gunung, tembok luar menjadi tidak berguna melawan mereka. Bahkan Sindan Wei tidak menyangka siapapun akan mengambil risiko sebesar itu dan memanjat ke pulau dari sisi tebing. Atau lebih tepatnya, markas mereka belum pernah diserang sejak berdirinya Sindan Wei ratusan tahun lalu. Kepercayaan buta mereka membuat mereka berpikir bahwa tidak ada yang akan berani menyerang mereka. Itulah sebabnya mereka sama sekali tidak memperhatikan bahaya yang mengintai tepat di depan mata mereka. Jumlah penjaga di tempat ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang berpatroli di bagian depan. Bahkan lampu inframerah memindai lingkungan dengan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Kau pasti sudah tahu tentang misi kita, Tuan York. Julian menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Kita ke sini untuk menangkap mantan pemimpin Miss Fortune, Rin. Menurut informasi kami, dialah penyebab insiden 10 tahun lalu. Jika kita berhasil menangkapnya, kita akan tahu secara pasti apa yang terjadi saat itu. Harvey menatap Julian dengan tenang sebelum tertawa kecil. Apakah kau bodoh? Itu misimu. Bukan tugasku. Aku di sini untuk mencegah Rin mati di tangan Miss Fortune. Singkatnya, aku hanya pengawas di sini. Mengerti? Kau yang harus menyelesaikan semua pekerjaan ini. Mata Julian sedikit berkedut panik mendengar perkataan Harvey. Jadi kau pikir keluargaku terlibat dalam insiden 10 tahun lalu? Tak seorang pun dari kita yang bisa memutuskan hal itu. Kita butuh bukti yang kuat. Harvey menjawab dengan tenang. Tapi jika Rin benar-benar mati di tanganmu, aku pasti akan mencurigaimu telah menghancurkan bukti. Itulah sebabnya, jika kau memang tidak terlibat dalam kejadian itu, aku sarankan kau melindungi Rin. Lagi pula, aku percaya kau juga punya peluang untuk naik. Mata Julian pun berbinar mendengar hal itu. Inilah alasan ia rela mengambil risiko besar bersama penjaga keluarga York. Jika dia bisa membuktikan bahwa rumah ketiga tidak terlibat dalam insiden 10 tahun lalu. Dan jika dia bisa memberikan kontribusi besar, dia akan memiliki kesempatan bersaing untuk naik ke tampuk kekuasaan. Bab 2992. Jika itu bukan masalahnya, lalu mengapa Julian menerima misi ini dalam situasi seperti ini? Namun demikian, dia tetap tidak bisa menjelaskan alasan Harvey datang ke tempat ini. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey sejenak sebelum berkata dengan pelan. Jujurlah, Tuan York. Kau sangat terkait dengan keluarga York Hong Kong, bahkan kau dianggap sebagai kerabat. Tapi apa hubungannya konflik internal keluarga denganmu? Mengapa kau terlibat? Apakah kau mencoba naik pangkat dalam keluarga seperti yang dikatakan orang-orang? Naik pangkat. Harvey tertawa. Tahta yang kau idam-idamkan tidak ada artinya bagiku. Aku tidak peduli apakah kau percaya atau tidak. Aku terlibat karena urusan ini bisa memengaruhi keselamatan rakyat negara secara keseluruhan. Selama orang yang duduk di posisi puncak bisa menjamin keamanan negara. Aku tidak peduli apakah itu Vince, Queenie,
atau bahkan kau yang melakukannya. Kau mungkin tidak mengerti apa yang kukatakan sekarang. Tapi kau akan memahaminya saat kau berada di atas nanti. Harvey menepuk bahu Julian sambil menatap dalam. Cukup. Sudah cukup bicara. Ayo mulai. Kita tidak punya banyak waktu. Kita akan terlambat ketika matahari terbit. Harvey memberi isyarat setelah selesai berbicara. Para elit dari Dragon Palace menyebar dari kerumunan di belakangnya. Yoanna adalah pemimpin serangan itu. Tidak ada yang menyangka Harvey akan membawa Dragon Palace ke sini. Namun, hal itu memang masuk akal. Dragon Palace selalu menjadi andalan negara H dalam menghadapi urusan luar negeri. Mereka beroperasi berbeda dibandingkan dengan Dragon Cell dan Longman. Dragon Palace adalah yang terkuat dalam menghadapi kekuatan luar. Harvey dan Julian menyaksikan saat para elit pilihan dari Dragon Palace menghilang ke dalam kegelapan di bawah komando Yoanna. Hanya dalam sekejap, mereka sudah berada di balik dinding belakang. Mayat mulai berjatuhan ke tanah dari kiri dan kanan setelah anak panah dilepaskan. Akan sangat sulit untuk menyadarinya jika tidak dilihat dengan sangat saksama. Tatapan Julian dipenuhi semangat membara saat menyaksikan semua itu. Sesuai harapan dari salah satu pilar negara H. Bahkan setelah Harvey mengendalikan penuh Dragon Palace, kekuatan tempur mereka tetap mengerikan seperti sebelumnya. Julian tidak mengerti bagaimana Harvey bisa mengerahkan semua kekuatan ini dalam waktu sesingkat itu. Untungnya Harvey bukan musuh keluarga. Jika sebaliknya, keluarga York Hong Kong akan berada dalam bahaya sejak Harvey muncul. Majulah. Julian menarik napas dalam dan memerintahkan pasukannya untuk bergerak. 300 penjaga York menyerbu ke depan. Mereka membentuk barisan dan menerjang menuju bangunan dalam gelapnya malam, disertai hawa dingin yang mencekam. Bab 2993. Puff, puff, puff. Suara-suara teredam kadang terdengar dari dalam bangunan. Para elit dari Sindan Wei yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres langsung terbunuh seketika begitu mereka sadar kembali. Sindan Wei tidak memiliki cara untuk mencegah hal ini, karena para York Hong Kong bahkan tidak mempersiapkan misi seperti ini sejak awal. Setelah menyingkirkan orang-orang di luar, Harvey dan yang lainnya langsung menuju ke pusat pulau tempat bangunan kuno berkumpul. Sebuah prasasti batu kuno dengan tulisan dari Island Nation terletak tepat di depan mereka. Dua juru bicara yang duduk bersila di depan prasasti itu tiba-tiba terbangun. Siapa kalian? Apa kata sandinya? Kedua pendekar pedang yang ganas itu langsung berdiri, wajah mereka terlihat garang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Harvey melangkah maju dan mengayunkan tangannya. Suara tamparan keras terdengar, dan pendekar pedang itu langsung terlempar. Saat mereka jatuh kembali ke tanah, mereka nyaris tidak bisa bernapas. Tamparan sederhana saja sudah cukup untuk melumpuhkan para raja senjata ini. Kekuatan luar biasa Harvey pun terlihat jelas. Pupil mata Julian menyempit melihat kejadian di depannya. Harvey tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, ia terus maju sambil membuka jalan untuk Julian. Banyak pendekar pedang dari Sindan Wei bermunculan setelah mendengar keributan tersebut. Namun sebelum mereka sempat menghunus pedang, Harvey sudah muncul di hadapan mereka dan menamparkan mereka hingga terlempar. Harvey melaju dengan cepat. Ia tahu apa yang ia cari, Rin. Rin bukanlah tokoh inti dari Sindan Wei. Kalau iya, mungkin dia hanya akan menjadi budak Akio. Namun jika dia berhasil melarikan diri, akan sangat sulit untuk menemukannya kembali. Selain itu, ini adalah markas utama Akio. Bergerak cepat adalah pilihan bijak di tempat yang dijaga oleh seorang pendekar pedang agung. Kalau tidak, para Islander mungkin akan mengepung tempat itu dengan para pendekar terbaik mereka. Harvey tetap tak menunjukkan emosi saat ia memimpin dengan tergesa-gesa, sekaligus menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Apapun yang ia katakan kepada Julian, jelas bahwa ia tidak hanya mengamati. Julian hanya bisa menunjukkan ketakutan di matanya saat melihat Harvey. Pada akhirnya, ketakutan itu pun berubah menjadi ekspresi kekaguman. Harvey terus melaju dengan tenang hingga akhirnya tiba di kuil kuno. Siapa kau? Seorang pria berjubah yang membawa 8 raja senjata,
keluar ketika melihat Harvey. Ia tampak berusia 30-an, dengan wajah pucat seperti salju. Saat ia berbicara, hawa dingin yang tak terlukiskan terasa dari nadanya, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun bukan dewa perang, kekuatannya tampaknya tak jauh dari gelar itu. Sialan kau. Aku tak peduli siapa kau. Kau tidak diizinkan berkeliaran di markas Xindan Wei. Sekarang kau di sini, akan kupenggal kepalamu. Pria berjubah itu menyeringai dingin sambil mengeluarkan niat membunuh yang memenuhi seluruh tempat. Bab 2994. Apakah Akio ada di sini? Tanya Harvey dengan nada tenang. Kalau begitu, suruh dia keluar dari sini sekarang juga. Berani sekali kau memanggil nama Tuan seenaknya. Wajah pria berjubah itu berubah saat ia memperhatikan Harvey dengan saksama. Kau Harvey York. Bunuh dia sekarang juga. Pria itu langsung memberikan perintah setelah mengenali Harvey. Sayangnya, sudah terlambat. Harvey menggoyangkan tubuhnya sedikit lalu menerjang ke depan. 8 raja senjata meraung kesakitan, mereka bahkan belum sempat menghunus pedang ketika tubuh mereka terpental. Tubuh mereka berdarah hebat saat terhempas ke tanah, semua ketenangan lenyap. Wajah pria berjubah itu berubah menjadi penuh ketakutan. Ia mencoba melarikan diri, namun terlalu lambat. Harvey muncul tepat di hadapannya, lalu menamparkan wajahnya dengan punggung tangan. Suara tamparan keras terdengar, dan pria itu terhempas ke tanah sebelum langsung kehilangan kesadaran. Wajah Julian menggelap melihat apa yang terjadi. Sebelum ia sempat berkata apapun, Harvey sudah menendang pintu kuil hingga terbuka. Bayangan muncul di sekeliling tempat itu, memperlihatkan sejumlah ninja yang menyerang Harvey dan yang lainnya. Julian mengangkat tangannya dan mengeluarkan senjata api. Tanpa ragu, ia langsung menarik pelatuk dan menembak. Namun, peluru-peluru itu sama sekali tidak berguna melawan para ninja. Bukan hanya meleset semua, tapi justru membuat situasi semakin mencekam. Sial! Ninja terkutuk. Wajah Julian tampak suram saat ia buru-buru mengisi ulang senjatanya. Keringat dingin menetes di punggungnya. Ia cukup berpengalaman dalam peperangan, dan tidak akan pernah mundur saat menghadapi lawan tangguh. Namun begitu, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan saat melihat apa yang ada di depannya. Ia merasa bahwa jika tidak datang bersama Harvey, ia pasti sudah tewas bahkan sebelum sampai ke tempat itu. Meski memiliki unsur kejutan, ia tidak akan mampu mengalahkan Xindan Wei. Bagaimanapun juga, markas pelatihan seni bela diri legendaris itu bukanlah tempat biasa. Saat Julian hendak melangkah maju, sebuah tatapan tajam tiba-tiba menyambar dari atas kepalanya. Seorang ninja muncul entah dari mana dan mengayunkan pedangnya langsung ke arah Julian. Serangannya sangat brutal. Jika mengenai sasaran, Julian akan langsung tumbang seketika. Julian bahkan tidak sempat bereaksi. Ia hanya bisa menyaksikan pedang itu meluncur ke arahnya. Tepat pada saat itu, sebuah tangan muncul dari samping dan mencengkeram leher ninja tersebut, lalu melemparkannya ke samping. Ninja itu terbang sejauh 40 kaki ke udara sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. Julian terengah, ia segera menoleh ke arah Harvey dan menghela napas lega. Aku berutang nyawa padamu, Tuan York. Bukan waktunya untuk membicarakannya sekarang. Kita bahas setelah ini. Jawab Harvey dengan tenang. Lebih banyak ninja muncul dan menghilang entah dari mana, seolah mereka adalah cahaya yang berkedip-kedip. Wajah Julian berubah panik saat melihat para ninja mendekatinya. Ia merasa seolah sedang diburu oleh hantu sungguhan. Bab 2995. Cukup dengan tipu muslihatnya. Teriak Harvey sambil menyipitkan mata. Ia meraih pistol Julian, melepaskan pengaman, lalu menarik pelatuknya ke arah kepala musuh. Bang! 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 Peluru beterbangan ke segala arah. Lalu, seorang ninja muncul di langit-langit, tampak kebingungan. Sebuah titik merah terlihat di dahinya saat tubuhnya menghantam lantai. Saat darah menyembur kemana-mana, Harvey dengan sigap menarik pelatuk ke belakang tubuhnya. Seorang ninja lainnya yang mencoba menyelinap mendekatinya langsung terjatuh ke tanah.
Sebelum ninja lainnya sempat bereaksi, Harvey terus menarik pelatuk tanpa henti, membunuh setiap ninja yang menghadangnya. Bang! Para ninja menatapnya dengan ekspresi terkejut dan tak percaya, sebelum akhirnya tewas tertembak. Mereka semua tewas seketika tanpa Harvey menunjukkan sedikit pun kelelahan. Dengan santai, Harvey mengembalikan senjata itu kepada Julian sebelum melangkah maju. Bang! Gerbang mewah di dalam kuil terlempar hanya dengan satu tendangan. Desir. Pintu itu langsung terbelah dua. Kilatan cahaya tampak melintas di udara. Akio berdiri tegak dengan pedang di tangan. Aura membunuh terasa dari dalam ruangan. Siapa yang berani mencemari tanah suci Sindan Wei? Apa kau ingin mati? Aku sudah bilang akan datang mencarimu, Akio. Ucap Harvey. Harvey. Ekspresi Akio langsung berubah. Ia buru-buru memaksakan senyum di wajahnya tak lama setelah itu. Kalau bukan Tuan York sendiri. Sungguh aku tidak sopan. Akan kupersiapkan penyambutan yang layak jika kau memberi kabar sebelumnya. Tidak akan jadi segawat ini jika itu terjadi. Sementara Akio berpura-pura menyesali keadaan, ia perlahan melangkah mundur. Setelah pernah bertarung dengan Harvey, ia tahu betul betapa mengerikannya pria itu. Apa yang membawamu kemari? Tanya Akio sambil menatap mata Harvey. Apa kau ingin membalas dendam? Atau ingin menghancurkan markas besar Sindan Wei? Secara diam-diam, Akio menekan sebuah tombol di lengannya sambil tetap tenang. Berhentilah buang-buang waktu, Akio. Ucap Harvey. Serahkan Rin padaku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk kabur. Rin. Akio terdiam. Ia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kerutan muncul di dahinya. Kau ke sini karena dia. Bisa dibilang begitu. Jawab Harvey tenang. Keluarga York Hong Kong memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Aku akan memberimu kesempatan jika kau menyerahkannya. Jika tidak, maka aku harus membunuhmu dulu. Akio perlahan mengangkat alisnya, lalu menampilkan senyum tipis pada Harvey. Kalau begitu, kurasa aku harus memberitahumu. Rin. Akio merendahkan suaranya, seakan berbicara kepada para sekutunya. Harvey maju satu langkah untuk mendengar lebih jelas, dan saat itu juga Akio langsung mencabut pedang panjangnya. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan. Sebuah serangan brutal dan tanpa ampun. Bab 2996. Harvey dapat merasakan dengan jelas rasa dingin yang mengalir melalui matanya. Serangan itu penuh dengan niat membunuh, seolah-olah itu adalah iblis dari neraka yang melancarkan pukulan tersebut. Sang pedang suci dari Sindan Wei bukanlah gelar yang sekadar untuk dipamerkan. Akio benar-benar memiliki kekuatan dewa perang. Hanya dalam sekejap, serangan itu menuju ke arah Harvey. Harvey menjentikkan jarinya dan secara naluriah melangkah mundur. Dentang. Suara keras terdengar di seluruh tempat saat kedua pihak bertabrakan. Gelombang udara melaju ke depan, mendorong Harvey mundur beberapa langkah. Meskipun Harvey sama sekali tidak meremehkan Akio, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Akio akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Akio pasti telah berlatih lebih keras setelah kekalahannya yang lalu. Dia pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tanpa ragu, Harvey mengambil pedang dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Kau berlatih keras, Akio, tapi itu tidak ada artinya bagiku. Bahkan seorang dewa perang puncak pun tidak akan banyak berbuat melawanku. Benarkah begitu? Kalau begitu, rasakan ini. Akio memberikan pandangan meremehkan kepada Harvey. Dia tidak menyangka gerakan yang telah dilatihnya begitu lama akan meleset pada momen yang sangat penting ini. Pada titik ini, dia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Karena Harvey membunuhnya di sini bersama Julian, ini berarti yang pertama benar-benar siap. Akio menenangkan dirinya sebelum mengeluarkan teriakan marah. Sekali lagi, dia bergegas menuju Harvey. Teriak, teriak, teriak. Akio jauh lebih cepat daripada sebelumnya. 18 serangan penuh dilepaskan dalam sekejap. Semua serangan tersebut membawa aura yang sangat kuat, seolah-olah Akio siap mengorbankan segalanya dalam serangannya. Harvey mengayunkan tangannya dan memblokir setiap serangan dengan pedang di tangannya.
Harvey tidak terburu-buru untuk membunuh Akio saat itu juga. Ada sesuatu yang terasa salah. Melihat dari kepribadian Akio, dia tidak akan melindungi orang luar dengan segenap kekuatannya. Biasanya, dia akan melarikan diri setelah mengkhianati Rin. Pukul, pukul, pukul. Suara tembakan cepat dan langkah kaki yang panik terdengar dari luar. Julian melirik beberapa kali keluar sebelum dengan cemas berpaling. Orang-orang di luar datang. Kita tidak punya banyak waktu. Harvey mengerutkan kening. Ini adalah penyergapan. Jelas, mereka tidak membawa banyak orang dibandingkan dengan Xindan Wei. Jika para elit Xindan Wei sadar dan melawan, Harvey dan yang lainnya akan berada dalam masalah besar. Aku sungguh minta maaf, Tuan York. Akio tersenyum hangat. Aku sudah mengumpulkan bala bantuan sebelum aku melawanmu. Segera, ribuan anggota Xindan Wei akan memenuhi seluruh tempat ini. Aku tahu kau kuat, dan aku tahu kau adalah dewa perang. Tapi kau benar-benar kalah jumlah. Anak buahmu bahkan tidak bisa mendekati jumlah kami. Karena kau datang untuk membuat kerusuhan di markas kami, aku rasa tidak ada gunanya kau pergi lagi. Akio tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Harvey sendirian, tetapi seharusnya tidak masalah jika dia bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Bab 2997. Kau terlalu banyak bicara. Seorang ahli sejati tidak hanya pandai berkata-kata. Harvey melangkah maju dan mengayunkan pedangnya dalam sekejap. Ayunannya sangat cepat, membuat Akio tak punya waktu untuk bereaksi. Gaya bertarung Harvey sangat berbeda dibandingkan dengan Akio. Serangannya cepat dan mematikan. Sesaat kemudian, Akio merasakan tebasan itu. Akio, yang sebelumnya sangat percaya diri, panik. Ia tahu betapa dahsyatnya kekuatan serangan Harvey. Keringat dingin membasahi tubuh Akio. Ia meraung marah, memaksakan diri mencabut pedang dan mencoba menahan serangan Harvey. Dentang. Pedang Harvey menembus seperti cahaya terang. Ledakan besar menghantam Akio, ia tak memiliki kesempatan untuk melindungi diri dari serangan yang tampak sederhana itu. Ia tak pernah menyangka tebasan sederhana Harvey bisa sebegitu mematikannya. Akio terkejut. Ia segera menyadari bahwa kekuatan yang diperlihatkan Harvey di Hong Kong hanyalah sebagian kecil dari kemampuannya. Harvey sudah sangat dekat dengan penyatuan manusia dan alam melalui keterampilan luar biasanya. Tidak mungkin. Meski kau mulai berlatih sejak dalam kandungan ibumu, tak mungkin kau bisa mencapai kekuatan seperti ini. Sejak zaman dahulu, para pendekar pedang dari Island Nation harus bertapa dan berlatih selama bertahun-tahun demi mencapai hal ini. Akio berteriak marah. Ia merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan, disertai aroma kematian itu sendiri. Secara naluriah, ia mengayunkan pedangnya lalu menerjang maju sekali lagi. Dentang. Cahaya terang tampak sebelum pedang Akio terbelah setengah. Tidak. Tubuh Akio gemetar hebat. Pendekar pedang legendaris itu terhuyung-huyung dengan wajah penuh ketakutan. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa. Teriak Akio dengan wajah menyeramkan. Ia segera menggelinding ke samping. Kau akan menyesal jika membunuhku sekarang. Oh, begitukah? Harvey melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke dahi Akio. Kau punya satu kesempatan terakhir. Katakan padaku mengapa aku tidak boleh membunuhmu saat ini juga. Aku harap kau tidak mengecewakan. Aku masih berguna bagimu selagi aku hidup. Akio terbatuk, lalu menunjukkan senyum pahit. Kau sedang mencari Rin, pemimpin Miss Fortune 10 tahun lalu kan? Kau pasti datang karena putra Marcel. Harvey termenung, namun ekspresi Julian berubah drastis setelah mendengar kata-kata Akio. Ia sama sekali tak menyangka Akio akan mengungkapkan hal seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah rahasia terbesar keluarga mereka. Kau seharusnya tahu, mengetahui terlalu banyak hal tidaklah baik. Itu hanya akan membuatmu kehilangan nyawa. Ujar Harvey tenang. Jika kau tak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Tidak perlu. Akio menghela napas. Aku adalah Rin. Bab 2998. Apa? Kau adalah Rin. Julian membeku. Ekspresi sedih muncul di wajahnya.
Kau adalah penguasa Sindan Wei dan salah satu pendekar pedang terhebat di Island Nation. Bagaimana mungkin kau pemimpin insiden itu? Akio tertawa pahit. Jika aku bukan Rin, bagaimana mungkin aku tahu alasanmu berada di sini? Harvey sudah menduganya, tetapi tetap saja sulit baginya untuk mempercayai sepenuhnya setelah Akio mengungkapkan identitasnya. Baik. Jika kau benar-benar Rin, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan ekspresi dingin, Julian kemudian bertanya. Apakah kau yang membunuh putra Tuan York? Mata Akio sedikit berkedut panik. Julian York kan? Apa yang ingin kau dengar? Ya atau tidak? Bang! Julian menarik pelatuk dan menembak tangan Akio tanpa ragu. Darah menyebar di tanah. Akio hanya mengerang, tetapi tidak terdengar satupun teriakan darinya. Dia sebenarnya bisa saja menghindari peluru itu, tetapi tidak ada gunanya. Harvey tidak bergerak, tetapi tatapannya terkunci pada Akio. Jika Akio bergerak sedikit saja, dia akan mati dengan mengenaskan. Sejak Akio mengungkap identitasnya, Harvey tahu bahwa Akio tidak ingin mati dengan mudah. Karena harapannya sudah sangat tipis, dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Itulah sebabnya dia tidak melawan. Harvey pun tidak mencoba menghentikan Julian. Ia ingin melihat apa yang akan dikatakan pendekar pedang itu untuk menyelamatkan dirinya kali ini. Julian melangkah maju dengan marah sambil mengangkat pistolnya. Mengapa kau masih bermain-main saat seperti ini? Dasar bajingan! Teriaknya sambil menodongkan senjatanya ke dahi Akio. Jawab aku. Akio tersenyum tipis dan menggerakkan tangannya yang terluka. Sejujurnya, jawabanku sama sekali tidak penting. Yang penting hanyalah bagaimana kau ingin aku menjawab. Jika kau yakin bahwa aku bersalah, maka aku harus menerimanya meski aku berkata bahwa aku bukan pelakunya. Tapi jika kau berpikir sebaliknya, kau tetap akan menganggap aku berbohong meski aku berkata jujur. Itulah sebabnya. Bang! Julian menembak tangan Akio yang lain. Berhenti berputar-putar. Jawab pertanyaanku. Kalau tidak, aku akan penggal kepalamu setelah ini. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Akio mengangkat bahu. Bahkan dalam situasi putus asa seperti ini, dia masih berusaha menunjukkan nilainya. Julian, kau muncul di sini hanya karena ingin membuktikan bahwa keluargamu tidak terlibat. Kau ingin Tuan York tahu bahwa keluargamu tidak ada hubungannya dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Keluargamu tidak terlibat. Itulah sebabnya kau sangat menginginkan pengakuanku. Aku bisa katakan satu hal, aku memang diminta untuk mengatur kecelakaan 10 tahun lalu guna membunuh putra Tuan York. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa aku sendiri tidak tahu siapa yang menyuruhku sejak awal? Apakah kau akan percaya? Bab 2999. Julian terdiam mendengar ucapan Akio. Kau bajingan. Bagaimana bisa kau tidak tahu siapa yang menyuruhmu? Teriaknya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu bahwa kau adalah Rin? Kau. Plak. Sebelum Julian sempat menyerang, Harvey langsung mengayunkan telapak tangannya ke kepala Akio, membuatnya pingsan seketika. Harvey lalu menyeka tangannya dengan tisu. Sekarang bukan waktunya untuk menginterogasinya. Kita akan punya banyak waktu untuk itu ketika kita kembali ke Hong Kong. Dia hanya mencoba menghentikan kita. Ayo. Julian kembali tenang setelah mendengar kata-kata Harvey. Ketika para elit dari Sindan Wei telah sepenuhnya mengepung tempat itu, Harvey dan Julian sudah mundur ke balik pegunungan bersama pengawal York. Pada saat yang sama, jebakan yang sebelumnya dipasang oleh Yoanna dan anak buahnya akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Begitu Harvey dan yang lainnya melarikan diri, bahan peledak langsung meledak. Ketika orang-orang dari Sindan Wei berkumpul di sekitar tebing, Harvey dan yang lainnya sudah pergi. Pukul 7 pagi. Di dermaga nelayan Victoria Harbor. Tak banyak orang yang terlihat di sana pada pagi seperti itu. Ketika kapal pesiar hitam merapat ke daratan, tak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikannya. Para pengawal York segera pergi, seolah-olah mereka tak pernah berada di sana sebelumnya. Hanya Harvey, Julian, dan Yoanna yang tersisa di dalam kabin.
Julian merasa seperti sedang bermimpi ketika melihat Akio tergeletak di sudut ruangan, tangannya terikat erat. Saat menerima misi malam sebelumnya, ia tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar bisa menangkap pelaku dari peristiwa 10 tahun lalu itu, langsung dari Island Nation. Bisa dibilang, rumah ketiga akhirnya memiliki sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada Marcel. Setidaknya, ketidakbersalahan mereka telah terbukti. Julian akhirnya merasa ia bisa membuktikan dirinya. Karena ia ingin bangkit dan meraih kekuasaan, ia harus mendapatkan posisinya dengan layak. Menangkap Akio hidup-hidup adalah pencapaian besar menuju tujuannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Julian menyerahkan sebotol air kepada Harvey. Aku tahu ada dendam di antara kita, Tuan York. Tapi aku tidak pernah membencimu. Sebaliknya, aku sangat mengagumimu. Jika kamu memang tidak tertarik mendaki tangga kekuasaan keluarga, aku rasa kita bisa menjadi teman baik. Tentu saja, Julian masih merasa sedikit bingung. Ia benar-benar ingin berteman dengan Harvey, tetapi ia tahu betapa menakutkannya Harvey sebenarnya. Jika Harvey benar-benar tertarik mengambil alih keluarga York Hong Kong, Julian sama sekali tak akan punya kesempatan untuk bangkit kembali. Harvey bersandar santai di sofa dan menjawab dengan tenang. Aku sama sekali tidak tertarik pada keluarga. Tapi aku ingin melihat Queenie berhasil. Menurutku, jika Queenie yang memegang posisi itu, dia bisa memastikan kekuasaannya dijalankan dengan seimbang. Hong Kong dan Las Vegas akan damai setidaknya selama 10 tahun ke depan. Mungkin bahkan 20 tahun. Dan itu saja sudah lebih dari cukup bagiku. Bab 3000. Mata Julian berbinar. Kemudian, ia mengangkat kepalanya. Tuan York, bagaimana jika aku katakan bahwa aku bisa memastikan stabilitas Hong Kong dan Las Vegas jika aku menjadi kepala keluarga? Aku jamin tidak ada yang bisa menyentuh tempat ini. Bahkan Kekaisaran dan Island Nation sekalipun. Apakah aku punya kesempatan untuk naik jika itu terjadi? Harvey cukup penasaran melihat ekspresi penuh semangat dari Julian. Apa yang membuatmu berani mengatakan itu? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau memang layak? Bahkan Vince mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Julian mengernyit. Aku berbeda. Vince suka merencanakan segala sesuatu jauh-jauh hari. Ia ingin segalanya berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Itulah mengapa dia membutuhkan bantuan dari kekuatan luar. Siapapun yang menentangnya akan dengan mudah dibungkam oleh kekuatan-kekuatan itu. Kenaikannya akan menyebabkan kehancuran keluarga York Hong Kong, bersama dengan Hong Kong dan Las Vegas. Barang pinjaman pada akhirnya harus dikembalikan suatu saat nanti. Tapi aku tidak seperti itu. Jika aku mengambil posisinya, aku tidak akan mencari jalan pintas untuk meraih kekuasaan. Aku akan melangkah perlahan dan mantap. Mungkin tidak cepat, tapi pondasiku akan kokoh. Ia tersenyum. Kau berada di jalur yang benar, tapi kau tidak seberuntung itu. Queenie jauh lebih cepat daripada kau. Kali ini dia juga sudah melangkah jauh meninggalkanmu. Dengan dukungan Marcel, kau tidak sebanding. Julian terbatuk. Tidak cukup, Tuan York. Queenie memang luar biasa, tapi pada akhirnya dia hanyalah seorang wanita. Bahkan jika dia mengambil posisi kepala keluarga untuk sementara, itu hanyalah solusi sementara bagi paman keempat. Kecuali paman keempat bisa membuat dirinya memiliki seorang putra sebagai pengganti. Akan ada lebih banyak masalah saat paman keempat mewariskan wewenangnya padanya. Itu hanya akan tertunda. Tapi jika kamu membawaku ke sana, atau bahkan meyakinkan paman keempat bahwa aku seharusnya mengambil alih, mungkin itu akan menyelesaikan semuanya. Harvey menatap Julian dengan rasa ingin tahu. Kau menjadi percaya diri hanya karena satu kemenangan. Kau benar-benar yakin kau mampu? Apa kau yakin? Bagaimana kalau begini? Jika Vince muncul di hadapanmu, bisakah kau mengatakan langsung kepadanya bahwa kau akan mengambil posisinya? Mata Julian berkedut hebat, seolah-olah sedang menimbang kepentingannya. Lalu, ia menenggak habis segelas anggurnya. Setelah beberapa saat, ia berdiri tegak dan berteriak. Jika Vince muncul sekarang, aku akan mengatakan padanya.
Aku akan mengatakan bahwa dia juga tidak layak menjadi pemimpin keluarga ini. Aku satu-satunya kandidat yang cocok. Tentu saja, jika kamu bersedia mendukungku. Jika kamu melakukannya, aku mungkin memiliki peluang untuk bertarung. Julian jelas sedang berusaha mendapatkan dukungan dari Harvey agar dia bisa melawan Vince. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Harvey tersenyum tipis sebelum menyipitkan matanya ke arah sesuatu di belakangnya. Kalau kau begitu percaya diri, kenapa tidak langsung katakan itu di depan wajah Vince?